Cloudenya tuh bisa dimakan loh. Kalau misalnya Blazing Duet dari Cloudenya nggak kena B. Jadi bisa dari samping, Jadi lu ngapa B nih? Lung dan KB. Lung B. Lung Iya. B. Oke, kalung sih kalau manggil kita berdua langsung. Kalung. KB Pulung Kalung, bener combo Kalung kali ini ya. Dan Yoi. Alis seperti yang udah gue bilang, Iya, kayaknya Alice. emang cukup mengerikan Combo kalau double diving. sampingnya Baxia, di side lane-nya Alis. Ya, tinggal dia kan buka Tortoise, terus dia buka Revitalize. Alice masuk. Iya, Tapi minusnya satu, Gak bisa untuk nge-cover ke arah belakang. bukan hanya itu. Plus, Butuh item dependent dari dua hero-nya. ya scaling juga sih. 15 menit lah baru bisa teamfight kayak gitu. Iya benar banget, kecuali Cloud-nya makan banyak karena Rexy atau Dark Prince itu bisa ngasih makan dengan ganking-ganking yang bagus. Mungkin itu baru bisa menjadi salah satu netralisir lah. Netralis. Atau One-one solusi. ternyata. Oke. 1-1, tandanya kalau ada 1-1 udah ada satu hero yang bakal dipakai di offlaner melee. Ini Yuzong, Baxia bisa sejauh ini kalau emang Oke, mau milih. digunakan oleh Bigetron Alpha. Pokoknya melee menurut gua. Melee antara Yuzong, Tapi entah kenapa ya. apa? Apa tuh? Yuzong Oh, ternyata. Yuzong. Yuzong bakal diamankan oleh Iya tadi Riva. aku mikir kayak Yuzong atau Khalid tuh hero-hero diving lah ya. Yang Iya. hero yang loncat ke belakang. Itu enak banget lawan 3 hero EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka squishy banget. Iya betul banget. By the way, mereka Cloud, Selena, dan Jawhead. Jawhead itu emang mungkin agak sustain nanti di late game. Tapi untuk di early game-nya kan dia tetap squishy. Tetap ya. Apalagi kan HP-nya juga diminimalisir. Walaupun grow HP-nya yang ditingkatkan. Benar, tetap dia adalah seorang fighter yang bukan emang pure tank juga. Makanya ya pastilah dibilang squishy ya squishy, dibilang agak tebel ya ada lah Iya modalnya bener, dikit. makanya kan Jawhead sering bilang where is my mommy and daddy. Cowoknya jadi tank fix. Uranus akan digunakan oleh teammates dan gold lanernya kali ini dari Clover. Kita bakal lihat akankah Marsman Satu match lagi kah? ataukah Kayaknya lihat. Uranus-nya malah buat Clover gak sih? Lunox. Enggak. Uranus itu hero-nya Clover banget soalnya. Baxia Oh, iya. ternyata. Baxia Iya fix Baxia Iya. anti-match. Karena sepenglihatanku ketika sebelum di EVOS Legends, tentunya kan Clover sendiri berada di EVOS Icon atau EVOS MDL. Iya. Dan dia sangat favorit banget tuh kayaknya menggunakan Uranus. Uranus ya. Beda halnya di sini. Oke, ini Ripo, Cornet KW. Cornet KW. Cornet KW yang berhasil menjadi pro player. Apaan tuh? Tas. Bukan pro player gagal ya kali ini. Yoi, kali ini yang beneran. Tapi satu lagi, Be. Side lane-nya. Khalid kah? Tamus kah? Nggak mungkin, coy. Mage, feeling Atau gua. Mage lagi? Mage Lunox. sih kayaknya. Lunox. Kalau Lunox untuk ngerontokin dua hero kayak Baxia Uranus oke sih. Iya, Lunox Lunox kah? sih udah paling enak. Lunox Chang'e mungkin bisa juga. Chang'e Chang- ternyata. Chang'e Rainbow. Chang'e Rainbow Chang'e berarti. Rainbow. Chang'e Rainbow, Ripo Yuzong, tanknya fix untuk Dreams Dreams Cho. dengan Cho. Iya. Seperti yang sudah kudugong bersama dengan Pak Pulung. Dan ini adalah kedua belah pihak dari EVOS dan juga Bigetron sudah mengepick. Prediksinya, Profesor, dari draft pick yang sudah ada. Gila ini agak sulit banget ya untuk meloncat ke belakang. Kalau aku lebih suka draftnya EVOS Legends malah. Nah, ini dia Land of Down Dreams ada di bagian tengah dan benar aja menjadi seorang tank. Yes, benar banget, benar bukan sembarang benar. Dream sudah berada di garis depan. Ripo akan menggunakan Yuzong dengan skin bionik ya. Berarti akan ada bahan taman benda tumpul untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Taman benda tumpul. KYY udah ngebuka aja satu buah visi di depan sana. Dan Wan memilih untuk melakukan arah purple buff terlebih dahulu. Ripo dengan pasifnya tapi Clover ternyata Profesor Baxia. salah. Iya. Ternyata. Clover menggunakan Baxia, belum lagi dengan adanya auto NOD yang dia milikin pasti akan terpotong, tapi orange buffnya Dreams. dicoba untuk Dreams, akankah dia berhasil? Sementara untuk Darkness masih berhasil untuk mundur. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Dreams. Kayak berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan damage dari para pemain tim EVOS Legends. Dan nama dari Pontini berhasil mendapatkan farming terlebih dahulu. Ripo sedikit kewalahan dengan adanya NOD gratis atau Deadly Blade gratis yang dimiliki oleh seorang Clover di arah bottom lane. Dia nggak bisa terlalu perkasa. Memainin pasifnya juga masih berasa ketahan banget Pak Pulung. Iya, sementara Rexy di bagian tengah pun hampir aja di dash oleh seorang mati lane. Tepat berada di depannya, Abyssal Arrow masih bisa dielakin, dikejar dengan ejector, tapi Dreams-nya, wih, ngasih shock terapi dong. Bahkan Dreams-nya dikira Shenbu untuk ke depan tapi dia ke arah belakang. Dipaksa, udah ada satu soul bloom di sana karena dia tahu KYY-nya. Itu entah Darkness. kenapa Dreams dengan screening dan apa ya mirroring kayak gitu dia meminimalisir one biar nggak ke bawah. Benar. Karena dia tahu Ripo-nya kalah.
Sama satu lagi, ini dia tahu banget dari Dreams udah nggak ada flicker dari seorang Jauhead. Jadi dia untuk head to head segala macam dia pun berani. Benar. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dan Rainbow di arah top lane pun masih coba untuk memberikan damage terhadap seorang anti-mage. Belum bisa dibilang menang, belum bisa dibilang kalah dan mandiri Turtle Camp tadi kita sudah lihat udah bakal coba dicolek oleh para pemain dari tim EVOS 40. Iya benar sekali di area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb langsung aja nabrak ke arah Jauheadnya. Pasifnya saat lagi akan langsung muncul Dragon Tail langsung dikeluarkan begitu aja. First Blood berhasil didapatkan dari Jauhead. Karena Danosnya udah nggak punya flicker lagi langsung ada Duel of Dragon ternyata belum ada masih level 3 Clover menuju ke arah seorang Dreams. Bakal coba dipaksa Brans bakal take over Turtle untuk kali ini diamankan oleh seorang Dreams. What a play from Dreams, dia benar-benar berada di garis depan. Iya, direlain aja sama EVOS ya. Walaupun tadi satu orangnya yaitu Jauhead udah terkena, semuanya sepertinya ya udah kita relain dulu yang ini. Nantinya untuk yang kedua kita akan setup jauh lebih baik lagi. Sementara untuk Clover hanya menyisakan 1 bar HP. Sebelumnya udah ada 1, 2, 3 orang yang udah setup Ini mau langsung. dipaksa, ini mau dipaksa. Bakal coba lihat ada cycling wide dan lihat Duel of Dragon belum dikeluarkan bahkan hanya Jekudo saja bisa menumbangkan satu orang Clover di arah bottom lane. Dan meanwhile di arah top lane sana anti-match mengganggu pergerakan dari seorang Brans dan Brans pun masih bisa bertahan 40 dia jungle. Iya. Nah, namun di bagian atas sana Meteor Shower dikeluarkan, ada Uranus juga yang udah langsung nge-cutting dan juga ada Wave. Oh my god, what are you doing, wah. Dream? Satu lele berhasil dimakan, Dream. Siapa yang cita-citanya makan lele? Aku kak, ya. 40 dan itemnya di menit yang ketiga, Profesor Aku silakan. terkejut malah Rainbow mau bikin resep ke arah NOD langsung. Ya, Capek Pak masalahnya mau kayaknya. nggak mau kayaknya dia bakal coba di bus dan dia sepertinya mencoba memaksimalkan team connection ya. Maksudnya dia bakal paksa dari Kaya dan juga Brans. Lihat damage terlalu sakit. Oh my god. Satu hit terakhir basic ketika seorang Brans Menit menemukan tiga. seorang anti-match di menit yang ketiga. Sudah didapatkan NOD. Rainbow maling dari mana? Sedangkan di depan sana Darkness flicker udah dipakai lagi dan lagi. Hanya untuk mundur dari seorang Darkness dan Iwan anak mak dari Pontini memilih untuk farming terlebih dahulu, Profesor. Entah kenapa tadi menit yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Mystery Shop atau Match Emblem yang meminimalisir harga dari shop sendiri. Ini dimanfaatkan banget dengan 3 menit awal di gold lane. Tapi kali ini team fight masih berlanjut tanpa adanya henti. Namun perbedaan gold sudah mulai kelihatan ke arah 2 Kenetwood walaupun gap dari killnya hanya 2. Perbedaannya adalah lihat gold sheet turretnya. Ini rontok banget satu-satu. Satu lagi, anti-match ini nggak bisa berbuat banyak. Enggak. Anti-match nggak bisa berbuat banyak sama sekali. Iya udah Cepet NOD. amat 3 menit 30 detik NOD. Ini udah NOD satu lagi. Kayaknya GB juga. Dia ke atas-atas dan ini yang dibilang sama Profesor KB. Kenapa nggak roaming ke arah gold lane-nya? The mandiri Turtle Camp tadi udah mulai dicolek. Brans kayaknya bakal nge-take over Turtle kali ini tanpa ada kontes sama sekali. Malah ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil Turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy. Duel dengan Rexy. Apa yang terjadi? Flicker dari keluarga dan hantaman benar kumpul. Dari bottom lane. Ripo udah mulai semana-mana menuju ke arah Wan anak mak dari Pontini memilih untuk kabur terlebih dahulu 40. Iya, masih aja kabur untuk EVOS untuk yang sekarang. Tapi di bagian bawah kayaknya mereka harus merelakan satu outer turret karena udah nggak kondusif lagi. Ada pergerakan dari beberapa orang dari Bigoton apa yang langsung mengarah ke outer turret tersebut. Di bagian atas pun ternyata belum ada initiate yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pasif banget permainan dari EVOS. Dan Molten Shocker telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari EVOS Legend. Ada anti-match di sana. Di arah red buff ini dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Wan dan Nama pun sepertinya nggak bakal bisa jemput. Anti-match harus pulang. Anti-match nggak pulang. Bakal bisa di-take over. Dan hanya satu Duel of Dragon berhasil menyelamatkan satu buah red buff. No. Diambil oleh seorang KYY. Dibandingkan harus diambil oleh seorang Brans. Kali ini diambil oleh Wan. 1 poin. Termakan di arah mid, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana, tapi Dreams bersama KYY dan juga Ripo nggak berhasil mengamankan posisi dari seorang Brans. Apa yang terjadi tadi di area mid ya? Bransnya mendadak menghilang Bung Gabe. Iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba what? Brans tumbang dan ini hyper versus hyper, jungler versus jungler. Ini yang bakal mengerikan kalau misalkan nanti junglernya bakal mengadu damage, tapi lihat ada damage dari anti-match yang benar-benar kelapa. Anti-match kelabakan di arah top lane dan Rainbow bakal membantu pergerakan. Suaranya Call of Duty anti-match gak bakal bisa barbar. Ditambah lagi di arah top lane udah ada seorang Ripo di bottom lane dapetin 1 buah turret. Distraction yang bagus dari seorang anti-match. Dia tahu dia nggak kuat.
Dia nggak barbar, tapi dia harus memancing keributan di area top lane. Oke, di bagian tengah juga nih pertarungan antara kedua support system yang dimiliki oleh masing-masing tim pun belum berakhir, hanya saja untuk one-one-nya ataupun one-one lagi udah ada Chang'e di bagian tengah yang berpindah dari top lane-nya. Sejak kapan one-one naik bulan? Iya, maaf Mentang-mentang Bapak. dia Riverland ya kan. Kalau one-one naik bulan, itu namanya Chang'e. Changwon jadi. Cangwan. Iya. Mandiri Turtle Game kembali lagi. Tapi di posisi yang menit yang ke-6, kayaknya One lebih beruntung kali ini akan mendapat kembali Zidane ke arah belakang. Kayaknya bakal coba ditumpangin, tapi ternyata Dres duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan seorang One di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh One, anak mak dari Pontini. Itu di kill Dexter. Wah. Dan hampir aja, tapi di bagian tengah udah ada serangan yang langsung dilakukan begitu aja. Flicker tadi langsung ejector ke bagian belakang, tapi untuk Baxiannya masih ingin lebih ditabrak langsung kan adanya Yuzong langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka, dimandiin Meteor Shower, pedih banget, tapi ternyata untuk Lover masih ngenebein sejauh ini. Oke, Boten hujan api, malah babak hujan api hampir saja menumbangkan Clover. Untung masih ada roda-roda gerigi, Flicker telah dikeluarkan. One udah gak bisa blessing duet, tapi lihat masih coba dipasang oleh seorang Ribo. Masih pengen nyala, dan Ribo gak bisa berbuat banyak. One berhasil menumbangkan seorang Ribo bersama dengan seorang Zapdos di arah mid lane, tapi harus ditukar dengan adanya turret di arah tier satunya. Iya, belum lagi Ripo tadi udah mengaktifkan juga pengen spell yang dia gunakan, tapi ternyata itu pun nggak sanggup untuk menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan oleh One. Belum lagi stack yang udah dia miliki, Blazing dia langsung dikeluarkan begitu aja. Rainbow mau kemana kamu, sedikit lagi SP yang dia milikin. Hilang sudah untuk Rainbow, tapi untuk Lover harus mundur lagi. Rainbow langsung disambit piring tetangga. One memilih untuk mendapat kali tahu Under terlebih dahulu. One punya Retribution. One bisa ngambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Bigetron Alpha. Kalau One mau, tapi sepertinya enggak. One memilih untuk farming terlebih dahulu karena hero powernya dipaksakan posisi belakang. One ternyata enggak, balik kembali dan Retribution Israel diamankan oleh seorang One. Aku kira dia nggak bakal masuk loh, Profesor. The real thief One Ya, ini pede kali sih, ini karena ya. ada 4 hero di situ sih, kayak Iya. mungkin banget untuk di kontes sama Bigetron Alpha. Sementara kalau dari damage taken, yes, masuk akal banget, anti-match melahap banyak banget damage. Cuma aku mungkin concern nanti ya, kalau misalkan udah mulai ke late game, ini anti-match harus lebih disiplin untuk menggunakan Purify-nya. Benar. Ketika dia tidak merasa terancam, jangan sampai kayak di awal game dia menggunakan Purify dan ketika dia di ganking untuk kedua kalinya dia hilang. Iya, benar sekali. Ada Karena- CC yang cukup banyak ya, ada Dreams juga, kayaknya juga bisa menggunakan Cycling CC. Eagle. Iya, Cycling Eagle. Cycling Kok Eagle. au? Hah? Kok au? Kayak dia burung elang, Pak. Burung elang kayak gimana punya? Itu mah burung nuri. Nah, Udah ini gitu. kita ribut gegara suara burung lagi nih. Golden Staff udah diamankan oleh One secara langsung. Sementara di bagian tengah kita lihat Dragon karena Rexy langsung coba diamankan bersama dengan Meteor Shower. Mandiin semua para player, tapi anti-match di sana bersama dengan The One berhasil menumpahkan 2 player. One coba dikejar, Ribo mengejar di bulan-bulanan. Hantaman pada tubuh ternyata nggak bisa memberikan damage dan langsung ada pengen sekarang belakang. Clover masih bisa bertahan di sana. Berasnya coba dipaksa dan ditumpahkan. Double kill, 4 player hilang dan dari ini Papuluk. Bigetron harus mundur terlebih dahulu. seperti bukan war tadi di bagian tengah, mendadak mereka langsung bertemu aja menjalin silaturahmi, tapi ternyata terjadi peperangan, adanya blessing dan langsung dikeluarkan oleh One. Itu on point dan objektif banget, berhasil mengirimkan 4 player dari Bigetron Alpha menghilang dan harus menunggu di base-nya. Yes, dan retribution-nya kali ini dia nggak ada, tapi pasti diamankan One. Tanpa basa-basi, lane-nya di arah mid kayaknya bakal coba di-freeze. Wah, nih jungle-nya Apa udah mau di-clear? habis nih. Nah, enggak dia cuma harusnya sih ngambil doang ya jungle buat jalan untuk ke Yap. arah Purple. Ke satu lele dimakan oleh Sandrin. Dreams ini peka banget ya. Dilihat-lihat pakai apanya? Pakai sampul untuk lelenya. Iya. Makannya selalu pas mulu dan item yang sudah didapatkan di menit yang ke-10. Silakan Profesor. Iya, entah kenapa kalau misalkan melihat item kayak gini perbandingannya head to head dari One dan juga Brans ini nggak adil banget, apalagi semenjak Brans sudah tumbang 2 kali. Sementara One belum tumbang sama Oke, sekali. dipaksa dengan flickernya berhasil tumbangkan. Ripo masih coba bertahan. Tapi ada Clover mencoba untuk menjemput maut ajal dari seorang Ripo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak lo terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Short skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Tapi ingat, dari Ripo masih punya naga. Masih punya Blade Dragon Form. Purify telah dikeluarkan. Tidak bottom lane. Bapak lo terhormat sudah mulai muncul. Ternyata inhibitor turret kali ini 40. Iya benar sekali, Blazing belum terlihat untuk sejauh ini, udah cukup berkumpul aja ngambil untuk sekarang. Uran udah dipukul mundur, Jawetnya juga belum ada ejector yang terjadi, tapi siapa pun yang dilempar di sana Rexinya berhasil memberikan Ripo dia Garuda. masih bertahan dan bahkan Motetso kedua Dragon yang baik dari seorang Chris.
mendapatkan seorang Iwan nama dari Pontini. Molten Joker, Duel Dragon, dan ternyata Wan menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legends. Di tengah kerumunan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Wan-nya. Sebuah pergerakan yang sangat baik dari Dreams. Freestyle dulu bos, langsung di arah depan nanti damage-nya terlalu banyak gak bisa ditahan. Uranus fighter dengan Regan yang cukup banyak, tapi ternyata Brans damage yang lebih besar dibandingkan defense atau ketahanan badan dari seorang B. Oke, sementara Dreams dengan ada Cyclone Ice, siapakah yang akan terkena? Enggak, ternyata Jet Kundoy masih bisa digocek anti-match. Mau jadi Neymar sekarang, siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Clover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Kaya, akan menjadi pilihan bersama dengan Clover. Lihat, Clover ternyata enggak, menuju ke arah seorang Brans. Brans tertangkap dengan Cyclone Ice. Langsung ditumbangkan begitu saja. 3 orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana, mencoba untuk kabur dari seorang Dream, menjemput dari Kaya QQ. Dan anti-match mengganti pergerakan di arah top lane. Flicker dari Rexy. Duta jomblo pro player berhasil menemukan 1 poin tambahan. Tersisa 3 player saja. 2 player dari tim. Ya, Total Alpha di arah bottom lane. Anti-match nyelondong boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Weh, kakak ini sopan-sopannya, buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Ripo, tersedot juga darahnya. Wave minion pun langsung ada di mandi dengan ada Meteor Shower. Kita lihat aja bagaimana ke efektivitas Ripo dari terkena ini. lelet orang Duta jomblo pro player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang jomblo mengekek dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek dan EVOS Legends take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations 1-0 EVOS Legends. Kayak serempil gitu kompak. Widih, langsung ada Brody. EVOS Legends padahal Rexy yang kayak Brody, tapi tetap aja Brody-nya di ban. Permasalahan utamanya adalah ketika Brody dilepaskan itu banyak banget hero yang memang lebih ke arah cover. Bener banget. So daripada susah-susah untuk mengkontes hero cover kayak gitu, lebih baik ban yang priority untuk di covernya. Bener banget, betul. Makanya Brody-nya aja. Itu satu lagi apa ya? Selena sama Jauhead ya? Jauhead bukan Selena sih? sama Itu Jauhead apa, ya? Pak? Iya, Selena Jauhead. Aduh ya ampun. mata Yang gua. muda aja matanya udah. Gue udah ngecek loh. Gue udah ngecek. Kenapa? Gue ngecek 2 kali. Gak kenapa-napa, mata gue sehat banget dia bilang. Jangan pakai kacamata malah. Tapi katanya mata gue tuh kecapean. Oh. Jadi kan kelihatan jadi bebayang gitu. Hmm. Nah, Matilda diamankan kali ini dari tim EVOS Legends. Oji mah bebayang Natalia. Catat nih Gegara itu Selena dan juga Jauhead. Oh, tulis Gue siapa? barusan ngobrol sama Oji, jadi Selena dan Oji yang di ban. Salah catat. Kenapa jadi Oji yang di bandlist? Sini, lu Temen siapa? saya. Gimana? Ini Pulung salah catat karena ngobrol sama gue yang di band itu Selena sama Oji. Padahal Jauhead yang di band. Berarti where's my mommy and daddy gitu Ya ya. Allah, udah tua, Ampun, umur. Sulit Loh. banget. Emang gak bisa bohong kalau Cerberus ya. Sulit. Cerberus. Nggak bisa diajak fokus lain gitu loh. Iya. Ini Be, Apa Pakuito kah? Nah kan Pakuito. Paku itu aku setuju banget. Tanya dong kenapa gue gak Benedetta? Kenapa gak Benedetta? Gak bisa mainnya? Oh iya. Pulung mau tahu nggak? Kenapa? 110. 110 012. Apa 012? 012. Oji yang pertama kali ya? Iya. 012 Oji pakai Benedetta. Dia nggak pernah pakai ini, pakai basic attack di hold dia. Dan lu Dia nggak masih bisa ngedes gitu. dan lu masih temenan sama dia di friendlist lo. Oh, tetap temen gue. Gua menerima temen gue yang 012, 315 6 gue terima. Gue pakai hero lain, gue carry lung. Buset. Buset. Contohnya? Coba kasih dong Tani. Benedetta sekali. Kasih Benedetta sekali. Ini bener. Silvana. Silvana Benedetta. Enggak seperti kata Gabi. Benedetta kasih dong. Dikasih beneran nih sama tim EVOS Legends. Makanya Benedetta, Silvana. ini berarti bakalan main ke arah split push juga bisa. Dia mau mainin lebih ke arah dia kalau misalkan mau 1v1 juga oke untuk poking damage di early game-nya. Cuma permasalahannya adalah kalau misalkan Benedettanya tidak ketemu sama Oke. Sama satu lagi. Apa? Ini Silvananya tuh jadi tank atau jadi Tank. support. Tank sih. Masih ragu. Cuman gini deh, kalau emang mau seperti yang udah kita bicarakan dari tadi, ini bakal jadi mobilitas yang sangat kencang sekali atas dan bawah. Apakah Baxianya akan diambil sekarang? Iya, permasalahannya Baxia sama Benedetta ini adalah double rotation. Double yang rotation seperti nih, yang biar aku paket lengkap nih jadinya atas dan bawahnya. bilang. Kedua-duanya ini kayak cuma butuh 3,5 detik doang dari sideline ke mid gitu loh. berarti apa Benedetta, Baxia, Baxia, double rotation. double Berarti rotation. dia kalau misalnya suka malam nyanyi Aita kata gitu ya. Yes! Jos. Hah? Kok Jos? Oh salah ya. Ya ampun, Nih, salah genre. Kabel lighting lu mau coba nggak? Oh, enggak, panas lu nggak jadi lo. Oke, kita balik to the game. Oke, Oh, iya, use iya. Di Sun sih. Daripada Pintar. di ban, daripada di ban. Pintar Yap, benar. daripada di ban. Ya udah pasti di ban.
Iya Udah lah. pasti di ban. Karena gini loh, tadi di game sebelumnya kita sempat melihat bahwa Bigetron Alpha menggunakan Yi Sun-shin terlebih dahulu daripada mereka melakukan pick terhadap Cloud. Yap. Aku juga sebenarnya mempertanyakan kenapa harus Yi Sun-shin-nya duluan padahal Cloud-nya terbuka gitu loh. Mungkinkah karena mapping, mungkinkah karena ya tadi damage dari Yi Sun-shin juga kalau misalkan emang lebih overwhelmed dari segi farming, Cloud bakal cepet rontoknya. Tapi permasalahannya ketika Cloud-nya tidak tertangkap, nah itu yang bakal jadi ancaman sekali. Karena ini bakal jadi tanda tanya besar sebesar buku saya, Pak Pulung. Waduh, Mungkin Iya. jadi kecil. besar ya. Iya. Besar sekali. Kalau seandainya Yi Sun-shin-nya tadi benar kata Ranger Mas, tidak di-pick, pasti bakal di-ban. Udah pasti fix. Fix. 1000 juta %. Valid no debat. Valid no debat. Valid Pak, no debat Pak, nggak ada lagi Pak debat Akai juga di-ban. Akai di ban adalah hal yang baik banget. Dengan kita tahu kapabilitas seorang Dreams yang bisa bikin kita teriak-teriak habis-habisan. Benar Pak, meng-cancel ini juga Ji, meng-cancel apa namanya? Dari mungkin dia punya Spirit Starling, terus juga dari Imperial Justice-nya juga Yap. kan. Kalau Yes. misalkan terkena satu kan minimal dia udah Gangsing ngebujarin aja, lah. main gangsing. Iya, main gangsing aja di Main- tengah-tengah sana. Main gangsing tapi bukan nggak terkena damage ya, maksudnya nggak maksimal lah damage iya. yang dimiliki oleh para tim EVOS Legends. Dia tinggal dansa badai di tengah-tengah. Iya, Dok, Hurricane Dance dok, benar. dok, Baxi dok. hanya di ban langsung untuk apa ya, meminimalisir mobilitas Rotasi. yang dimiliki nantinya oleh EVOS Legend di bagian XP lane ataupun di gold lane ya. Kalau aku sekarang mikir kayak gini. entah Uranus kenapa. masih bisa Pak, tapi tetap Jangan diambil kan. pakai Uranus lagi nih bro. Ih, Uranus mah dimakan sama Dimakan Esme. habis-habisan. Tapi udah ada Esme ya, Iya, maaf, iya, maaf, iya, maaf, Pak, ada nggak Esme, bisa, ada nggak Esme, bisa. ada Esme. Itu langsung rontok bro Uranusnya, daripada Uranus mending Yuzong Iya, sekalian. kecuali emang Uranusnya ini apa ya, nge-dodge dari landing phase yang dimiliki sama Esmeralda. Oke. Sekalian aja Yuzong. Dia di baku hantam Ya SP-nya. boleh. Dia Harit. item pertama langsung Deadly Blade. Itu langsung ngaruh banget ngelawan seorang Esmeralda bro. Kalau menurut aku ya. Ben, Baxia di ban. Dia bisa ban ke arah ini juga sih sebenarnya. Ke arah kayak apa ya, hero yang bisa nabrak juga. Khalid. Apa? Khalid lawan Esme. Oh ya menang Khalid. Khalid lah. Menang Khalid lawan. Khalid lah itu. Khalid lawan Esme menang Khalid. Selendangnya putus bro, kena Iya. golok langsung auto. Kena sekimitar diputer-puter ya kan, Tornado Strike, gue Sandguard apa Quick Guard juga ditahan, regen HP-nya kan bete juga. Hayabusa ternyata. Hayabusa. Hayabusa jadi pilihan dari tim EVOS Legends supaya di arah gold lane-nya ini bisa jadi pertukaran antara Clover ataupun anti-match. Siapapun yang pakai Hayabusa itu bakal bisa ngelawan, mungkin antisipasi dari tim Bigetron Alpha nggak mau seperti di game sebelumnya antara Iya. Onyx versus tim Genflix. Jadi kayak apa ya, penggunaan hero yang terlalu overkill. Ya Iya. sih. Oke. Overkill itu tidak. EVOS Legends kali ini akan melakukan pick yang keempatnya. Akankah Lunox keluar? Kalau Lunox untuk meminimalisir serangan daripada seorang Esmeralda, Clover Support. juga dulu salah satu Iya, player bisa. Lunox yang kacau juga kan jadi. Iya bro. bisa Iya. bisa diambil Parah Rexy banget. sebenarnya, bisa diambil Rexy Iya. atau bahkan Clover juga oke. Tapi Kagura. Kagura ternyata. Rexy Kagura. Rexy Oke, fix Kagura. Sylvana Tank dan Bigetron Alpha. Combo dua sangkar tim burung lagi nih. sangkar burung. Seperti biasa. Apa? Last pick dari EVOS Legends. Last pick dari EVOS Legends, si Sun-shin, Kagura, Benedetta. Aku kok lebih mikir ke kok Tamus ya? Di otak gue tiba-tiba Nggak Tamus. apa-apa, kita kan menebak. Tamus sih. Tapi Tapi- tapi bisa jadi anti match Benedettanya. Iya, Iya, tapi Tamus. tapi Tamus deh. Belum? Feeling aja. YZ deh gue. Yuzong. YZ. Iya sama gue juga Yuzong. Yuzong. Yuzong gue Yuzong. Ben- Yuzong kayaknya. Tiba-tiba Khalid ternyata beneran. Wah. Wah, Khalid sih lebih unexpected lagi. Unexpected Harley tapi dan ternyata Kaja, wow. Kaja. Unexpected. Surprise. Wait. OB berarti Ini cowoknya. Cloud samping. Ah no. Hah? No. Kaja samping. Enggak no. Cowok samping. Cowoknya cowok samping feeling gua. Will see. Cowok samping. Midnya itu atau enggak Coteng, support Kaja, Harley-nya gold lane. Harley Enggak, Goldman. Brans itu udah nggak bakal dilepas ini Cloud-nya. Feeling gua ya. Feeling gua tetap bakal di jungler. Kalau udah kayak gini bakal beda sih pilihannya harusnya. Kalau Yuzong instant kill banget. Dia butuh vengeance berarti. Apa yang bakal diambil kira-kira? Yuzong sih gua. Kalau Yuzong ini udah untuk sisi power sih. Tapi bisa pakai Purify SME-nya juga. Coba kita lihat. Jeng jeng. Ceng Apa ceng. Apa tuh? Yuzong. Benar. Terakhir banget. Iya. Yuzong. Nasi Pilihan- padang, Be. Pilihan diving. Hah? Kenapa panik sih? Lu jangan gitu lo. Iya.
Hana titik-titik. Hanabi? Iya, boleh. Hanabi, pinter. Masa? Kan titik-titik 2. Masa? Ah, Capek gua udah pakai titik-titik. Gua udah pakai titik-titik ya. Ya kan Hanabi sama Hanzo misalkan. Nah, Ya, bisa Oke. jadi. Dan talent prediction. Yes, Papua. Evos. EVOS. Cabe. EVOS. EVOS. Ini powerful banget di bagian depannya. Kok gua enggak? Apa? Bigetron. Bigetron. Oke, Big Oji Etron. begitu. Pasti Oji gara-gara Harley Kaja. Salah. Hah? Apa? Cloud lah. Cloud samping. Cloud Cloud Brands-nya. mid lane. Hmm. Cloud jungler, bro. Kalau Oke. tau nggak Cloud jungler, gua kangen satu orang yang main Cloud jungler. Siapa ya? Coba tebak. Lo tau gua pasti lihat. Gua baca pakai mata gua. Coba. Sin. Iya, Pinter Sin Pak sih. Pulung. Sin sih. Yes, Ada benar lagi. banget. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Udah gua bilang Antara Cloud samping. EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Aduh, Cloud samping. Udah keren-keren. Bilang gak bakal dilepas buat Brand. Masih bisa dilepas ternyata kali ini. Cloud di samping 40. Lu mau ke meja Brands nggak? Gua kasih waktu. Oke. Oke, lo Oke. nasi padang lagi. Yoi. Ternyata pergerakan di arah bottom lane anti-match memberikan damage yang luar biasa terhadap seorang Ripo. Kali ini Riponya agak sedikit terganggu pergerakannya. Meanwhile anti-match masih sedikit sabar untuk menggunakan skill-skillnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan dia lebih sabar lagi. Oke, sambil menunggu KB sedang combat ritual nih kayaknya. Langsung melakukan flanking tapi ternyata wow, Waduh. ada Gimana setelah ada technical issue yang sudah dialokasikan, di-fix oleh para pemain dari tim Bigetron juga Evolution. Nah, Pak Pulung dan Profesor, ini kalau misalnya Cloud-nya Brands itu berani dilepas ke arah Rainbow, tandanya ini Rainbow tuh punya ini ya, punya permainan Cloud yang cukup baik, Bar. Yap. Dia kan multi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya. Dan patut diperhatikan juga, jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari EVOS Legends terutama. Karena kalau seandainya ini Cloud-nya dapat free farm yang luar biasa apalagi dari double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, nggak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya, dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain. Apalagi player-player yang nggak terdeteksi. Buset, Bener Pak, sikutnya bahaya. Pulung nyala. Bahaya Sikut- poin, hah? Sikutnya Pulung nyala tuh kayaknya. Waduh. Mau nyikat Oji tuh. Pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Supaya anak mak dari Pontini bakal coba tuh dapetin turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams. Udah mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan. Sedikit demi sedikit masuk ke jungle, diinvasi sampai para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah turtle. Di menit yang kedua, kalau turtle-nya dapet, ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini Nah, mau. oke. Mau nggak lu berdua sini nggak lu? Hah? Enggak, jangan dong, sakit dong. Nah, Benedettanya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di Oke. freeze lane. Abis-abisan. Lihat rainbow-nya. Tapi kali ini Montes akan dibuka untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan turtle yang sudah diamankan oleh Brands, tapi ternyata Ultimate hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun. The Way of Dragon kenapa kalau dikeluarkan? No! Lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang Ultimate adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk anti-match sudah menggunakan Vengeance-nya loh. Ke-trigger tadi untuk si anti-match-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan Vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan, ada Harley di sisi yang berbeda juga, tapi di bagian atas sana Blazing Duels yang dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan, first blood berhasil didapatkan di bagian bawah juga. KJ-nya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Bigetron, ini kerugian yang luar biasa. Bahkan Brasa bakal coba ditumbangkan kembali. Masih coba di-cover oleh seorang Dreams. Permainan yang luar biasa Dreams. Kalau tidak Brasa itu bakal bisa ditumbangkan, dan kerugiannya udah bukan kerugian yang luar biasa. Rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. Wan-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah Freestyle Wan-nya. dulu buat tuh yang mereka bagus dari seorang Wan, tapi ternyata masih ada Mountain Soccer dikeluarkan. Freestyle dulu bos.
Oh my Itu god. dia. Hey Resboy, kalau antum melihat ini. Tolong. Itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga. Untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya ya berhasil menarik ke arah Sylvana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas. Terpick off satu kali, but it's okay, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage-nya cukup besar. Burst dari seorang Rexy, tapi untung saja masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzong cutting minion berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Hisamsen digunakan oleh Wan tadinya, sementara Benedetta di bagian belakang ngedes lagi. Belum ada efektif yang sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua timnya, udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya bakal coba diambil, tapi Dreams menjadi pilihan. Wave Dragon langsung ke arah sana, memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian EVOS Legends di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya push lane di arah mid lane. Dan Dreams udah nggak menjadi Wave of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Rimo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget Profesor KB. Nah, ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat speed push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang, benar. Clover sudah membuka vision dari bawah bottom lane. Ripo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Ripo sama Clover masih megang masih megang Ripo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di arah late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Blade, si Halberd, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Wind of Nature duluan atau ke Golden Staff ya? Rainbow. Golden Staff. Golden Staff sih Pak, Golden dengan Staff. 3 item Harusnya si attack speed Golden seperti itu. Staff sih. Dia bisa dibilang walaupun tersentuh satu kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So ini bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Bigetron Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi, dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item room, tapi teamfight masih Oke, nggak berhasil berajas ke Wave Dragon karena seorang Dreams juga udah gak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang, ada hantaman benda tubuh ke arah belakang menuju ke arah seorang Brass. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata anti-match seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane, dan lihat anti-match di follow up dengan seorang Clover. Langsung ada Brass juga dari seorang Rainbow, damage terlalu besar. Nakanya pun harus hilang di telan bumi. Dan stiker Bigetron program to win. Wow, blazing duet yang on point sekali, di mana tadi untuk Bigetron Alpha mendapatkan serangan lewat Di ada cancel. Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Bransnya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover yang dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Daily Magic tumbang. Oke, dua mereka lagi dan lagi untuk seorang Naras. Maka coba ditahan dari arah belakang, langsung ada Ginga over ke arah seorang Kaya dan juga Dreams. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha, satu turtle lagi bakal membuat pundi-pundi gold Bigetron Alpha menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya. Tapi untuk outer turret ini dari EVOS Legends jauh lebih mengungguli loh. Ada dua tempat ataupun dua sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dua sisi dihancurkan begitu saja. Dan di sini player goldnya dimegang oleh Brass juga Ripo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua, dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Betul. Mereka punya Cloud, walaupun memang magical damage pick off-nya Brans bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomongin masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya blazing duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini anti-match sih, kalau Udah dimakan langsung bisa hilang sih harusnya ya. Iya. Lihat Wave Dragon langsung dikeluarkan oleh seorang Dreams untuk mengusir mundur saja. Karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret. Monster Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision. Supaya ketika Wan masuk, dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes, benar. Langsung team fight lagi, paling pick Iya. off lagi. Karena metode Bigetron Alpha harus pick off, harus. Harus dengan yang mereka miliki hero Iya. saat Iya, ini. dengan hero yang Choke mereka ambil aja sekarang. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Hah? Di bottom lane, teammate bakal coba dipasang, lihat langsung ditarik, tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau timing. ditarik, ternyata satu talinya kegedean, dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartus di sana. Ternyata baiting anti-match, makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput,
dari tim Bigetron juga tahu udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya, di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapakah yang akan menjadi korban, sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuan lah posisi dari Darkness di bottom lane. Kaye ya siap dengan Divine Judgment-nya kah bukan untuk menarik ke arah Yuzong, tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Dreams. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord terhormat sudah muncul ke lane of down. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh ada yang terpikir sama sekali, tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff yang terlebih dahulu, dan Brans datang dengan tepat in the right man, in the right place, in the right time. itu baru yang namanya wingman ya. Iya, itu Clover adalah wingman dari seorang Brans ya. Sekaratin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena Deadly Magic ya. Bener. Capek kena Deadly Magic. Mubazir, ya kan. Udah Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Smeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane, dan Lordnya terreset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3.000-an aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan, Dream di bagian bawah akankah keluar lagi, tapi ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. The way of Dragon langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis, dan satu momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan anti-match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk ke lane of down. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends, sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapatkan gangguan, kena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi? Ini terkurung satu, tapi Divine Judgment dikeluarkan. Divine Judgment dikeluarkan, tapi lihat Rose terreset kembali. Dreams masih punya flicker, Clover di arah belakang mengganggu pergerakan dari seorang Rainbow, langsung blessing duet. Dia tahu dia bisa terlalu besar, bakal coba di follow up oleh seorang Resi, dan lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan, masih ada Trestle. Anti-Match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane, seperti clearing minion terlebih dahulu, dan mereka harusnya dapetin ke arah Lord. Deadly Magic tampaknya sudah masuk ke arah Anti-Match, dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Bigetron. Mereka terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid game, dan itemnya bakal kita lihat Profesor, silakan. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa Anti-Match bikin Curse Helmet dan juga Oracle serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman di Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga. Regen HP-nya juga bakal bertambah, ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Knuckles of Endurance dari teman-teman Bigetron Alpha. Agak sedikit unik, tapi pada Justice berhasil mendapatkan seorang Dreams. Di follow up dulu, Source Ultimate sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani, gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. The Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang Anti-Match. Deadly Magic udah mulai masuk bersama dengan Broken Deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage Anti-Match. Semua diterima dengan cukup besar, tapi ternyata masih tebal dari seorang Anti-Match memilih untuk mundur. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ripo terlalu offside, gak ada yang bisa memberikan seorang Ripo, tapi damage-nya BDD-nya di posisi yang salah. Ter-takedown dari arah belakang, tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend, dan mereka pun harus merelakan Lord ini untuk Bigetron Alpha. Gak bisa melakukan apa, sementara tadi Benedetta terjebak di bagian belakang, di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana, bakal mencoba untuk membuka vision dari bisa bebas untuk mendorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu team fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Wan, harusnya tanpa basa-basi Dreams juga gak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di take down, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak thanks to Ripo dan juga Dreams yang emang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team fight, kita tahu sendiri bahwa Ripo ini agak sulit untuk di take down, apalagi dengan Frostmourne Shield yang dia miliki. Makanya next patch di nerf, by the way. Tapi kalau kita ngomongin masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero ter-annoying
di lane of down. Apalagi kayak posisi sekarang tuh. Lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos kali ini. Anti-match memilih untuk mundur, Deadly Magic udah mulai Dia punya connect. flicker, dia punya Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lord yang bisa dan merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat, nabrak langsung ke arah inhibitor turretnya. Udah masuk satu orang Dreamsnya, tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan 2, mencoba untuk memasuki KYY ke arah belakang dari seorang tim damage yang terlalu besar dipasang blessing duet ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up damage dari Harley-nya. Terbakar, Clover harus mundur kali ini. Wan bakal coba untuk mengcover dan berhasil pun juga takut dengan seorang Wan anak ma dari Pontini. untungnya tadi ada space escape yang dia milikin, bisa kabur ke sisi yang berbeda walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Beneta yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari Battle Mirror Image yang dia milikin, atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul. Tapi live statistik kali ini goldnya masih dipukul mundur oleh sang Bigetron Alpha dengan perolehan 45.000 gold. Dan one hit, Monte Shocker dibuka. Satu panah asmara terhadap seorang red buff, dia hasil diamankan oleh seorang One. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dreams. Sebenarnya yang ditakuti oleh seorang One ini adalah Dreams-nya. Dreams-nya di mana dia berada, di rumput, di jungle, di arah top lane. Banyak banget boost. Dia salah sekali masuk ke bus kalau misalnya nggak dibuka dulu. Waduh jangan, Walaupun sampai. punya Treslos ya. Walaupun Iya. punya Treslos. Sangat-sangat berbahaya sekali. Kadang di saat dia udah langsung masuk ke dalam bus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung Wave Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow, ya kemungkinan bakal menghilang untuk Yisantin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams. Tapi ternyata bikin Nightmare. Nah, Gitu. Iya, dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit. Atinasio sudah mulai diamankan dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Legends yang memang magical damage-nya lebih banyak. Bigetron Alpha punya Esmeralda, punya Harley, punya Kaja, 3 magical damage plus Rainbow. Bahkan sudah mengamankan Atinasio untuk respect terhadap seorang Rexy, karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik. Timing yang cukup tepat dari anti-match hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim. Bigetron Alpha sudah ditarik, pengen Shadow Wave Dragon, semua ultimate sudah masuk, tapi berarti duet dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage nggak terlalu kuat begitu saja. Ripo satu persatu masuk dengan cukup baik dan bahkan di arah top lane Rexy ditumpangi oleh seorang Brand. Lihat Darkness-nya gak dibolehin pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang. 2 player hilang dari EVOS Legends. Meanwhile, Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow, di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini. Dia Clover mencoba untuk nge-buying time, di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya? Magic juga udah langsung dikeluarkan, tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Bapak akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi, lihat satu persatu mereka masukinya damage dari Blazing Duet, dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Dia dipaksa didapatkan satunya, kayaknya seberapa besar, tapi dengan striker yang bagus dengan anti magic. Wombo combo combro yang berhasil didapatkan killing spree oleh si Bigetron Alpha. Symphony yang skill yang cukup baik dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion, tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, Lord sudah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya, di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak, masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Darkness sendiri gitu. Bukan hanya itu aja, Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua short skill keluar, enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify, Rainbow punya Wind of Nature. Magical atau CC dan juga physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Tapi anti-match menjadi bulan-bulanan dengan 128.000 damage yang diterima Pak Pulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus dia terima, tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah. Siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta Menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense ke ada seorang Clover. Buffalo terhormat di arah bottom lane sudah masuk, dan kali ini Kayesa perempat terakhir, tapi Sos Raja tertentu. Ada anti-match mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh, kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah, Ripo masih mencoba bertahan.
depan. Bakal dengan butut dari seorang teammates mencoba untuk mendefense. Satu Bapalot yang terhormat di arah base. Rexy, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur. Dan bahkan semua masuk connect ke arah teammates dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. Ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembakkan, tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu wave yang kita pilih untuk ajanya. Harus meregang nyawa, masih ingin lebih. Tapi Yisatsin ini digunakan oleh Wan pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan catatan dan Blazing Duet ke arah belakang. Rainbow membalik keadaan dan di sisi Wipebot didapatkan fokus ke arah base dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi. Belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka Tahu pasti nggak? bakal ngacak-ngacak banget di depan. Karena kita adalah Lapu Minotaur, tadi kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga. Bigetron Alpha versus EVOS Legend. Lapu Minotaur Natalia. Sunsin Alis Alis Mia Hayabusa Alphagord, Rafaela. Latahan. Oke. Menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu dari seorang Brand sepertinya. Sedangkan Hayabusanya juga sama dari Wan di arah mid lane. Clover yang akan menggunakan Uranus seperti Profesor KB bilang. Salah satu hero favorite dari seorang Clover adalah Uranus. Dan Cecilian samping. iya, Ceciliannya berada di arah samping dan Rainbow yang menggunakan. Cukup unik kali ini dari kedua belah tim. Mereka melakukan pergerakan dan juga grafik yang mungkin agak jarang digunakan oleh tim lainnya, Profesor ya. Iya, Lebih ke terkaget-kaget. arah hero nyaman gak sih? Waduh. Emang kalau udah nyaman susah ya Ji? Susah banget. Kalau ada nyaman dan percaya sama satu orang itu susah banget. Satu sama lain saling ya gitulah ya. Ya udahlah, gue kalau urusan begitu agak-agak trauma gue ya. Makanya kan ada Agak-agak tremor. Tremor. Oh, Telinga lu gue tremorin sini ya. enggak, lebih ke tim plesetan. Wah. mana ada Apa? trauma itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong. Aula. Trauma. Terowongan. Terowongan. Astaga. Terowongan mah kalau misalnya lu bisa ngelihat Nates. Wih gila, terawang. Ah, terawang. Terawang mah itu. Waduh, terawang banget sih Lau. Wah terang banget. Terang Bujet. banget. Ini karena kita ada masalah teknis kayaknya dari EVOS. Iya. Film Karena gua. kameranya kan biasanya mengarah ke Orang yang bermasalah. iya, atau sorry. tim yang minta Tim yang- pause. Iya. Apa tuh tadi? EVOS bukan? Nah, udah nih kayaknya. Oke, Oke. kayaknya kita udah bakal langsung masuk ke dalam in-game sebentar lagi buat kalian semua. Jangan lupa di-share, ini adalah game ketiga untuk kali ini. Let's go, brother semua. ini dia. Langsung nongol aja Clover di bagian bawah. Nge-buying time tapi ternyata malah ketangkap juga Darkness kali ini pun harus meregang nyawa. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Masih ada Abso dari Sunpo. Ditabrak Pak, dicolok punggungnya udah hilang. Gak bakal bisa untuk kabur kali ini, flickernya juga masih bisa ditahan dan Rainbow memilih Cecilian di arah side. Ini sebenarnya kuat, cuma satu. Minusnya adalah dia gampang banget untuk di-ganking. Kalau untuk clear minion dia udah gampang banget lah Be ya. Dia sustain lah ya kita bisa bilang di arah laningnya. Cuma kalau udah mulai di-gank nih kayak gini, nyangkut aja satu. Quad Shadow itu kalau nggak di Purify itu bakal bisa ditumbangin sama seorang Wan Anama dari Pontini. Oke, Thousand Pounder akan dikeluarkan kah saat lagi? Enggak, ternyata direlakan begitu aja, diliatin aja dari jauh. Anti-match di dalam rerumputan, langsung menunggu kehadiran dari beberapa player. Bigetron Alpha, sementara Wan juga langsung maju ke bagian Quad Shadow, memberikan Phantom Shuriken. Shadow Kill akan dikeluarkan sesaat lagi. Fightersnya bagus banget, berhasil menumbangkan satu. Tapi lihat Lapu Minotaur, Natalia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang anti-match. Anti-match tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana. Rexy memaksakan keadaan, mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron, itu Dreams lebih tepat. Yoi, sekarang Turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas. Wan bisa mendapatkan Turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Sementara untuk Purple Buff, akankah dilompatin langsung dengan Thousand Pounder tadi. Dream sudah nggak kuat lagi untuk nahan di bagian belakang. Gak kuat menahan damage yang cukup besar, memilih untuk mundur. Tapi Clover masih bandal di arah bottom lane. Untungnya gak di shutdown asal-asalan dari seorang Clover. Benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan
cutting minnya cukup jauh untuk seorang Benedetta ketimbang seorang Uranus. Di arah top lane, lihat Rainbow-nya bakal coba dipaksa dengan satu buah Wild Dragon dan lihat Flame Factor-nya. Rainbow masih coba menentukan 1-1 tapi bakal jadi 2-0. Kerugian luar biasa untuk EVOS Legends dan Imperial Justice. Harus mendapatkan satu. Ultimate Darkness, what happened? Ragu tadi seperti udah melakukan flicker ke arah yang berbeda tapi ternyata malah dikepung juga dan sekarang Electro-Final Blow-nya pun langsung dikeluarkan oleh Ripo. Sementara Clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Udah ada lagi satu gold buff akankah diambil dan ternyata Brand lah yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damage-nya. Masih ada regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Ripo kali ini dua wave akan didapatkan langsung coba di follow up oleh seorang Rexy dan juga di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur ke arah belakang. Bakal membuat seorang Brand bebas di depan sana. Damage-nya belum besar, langsung dihindari saja Brand Justice yang baik dari seorang Kaye. Dibalikan keadaannya, satu hilang. Ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaan itu gak baik banget. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik Pak Pulung. Gak baik, Clover bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan Brans untuk bisa memancing Brans, memberikan damage terhadap dirinya bukan ke arah Harit loh. Benar, bukan sembarang benar. Dreams kali ini bakal berada ke arah top lane. Wanted shot akan telah dikeluarkan oleh seorang Brans untuk membuka vision di mana keberadaan dari tim EVOS Legends. Sementara Wan pun langsung melakukan pergerakan ke area Little Wanderer yang ada di bagian mid. Ada Clover di bagian bawah. Akankah dia bisa mendapatkan? Tapi ternyata masih dijagain juga oleh Ripo. Nggak jadi dapat insentif gold lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan. Clover masih sabar sendiri di arah bottom lane. Tapi Datus bersama dengan Rexy sudah berada di arah mid lane. Dreams bakal coba ditendang kah? Enggak, Rexy masih jaga posisinya. Menuju ke arah seorang Darkness. Mencoba untuk di cover. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends masih sabar menuju ke arah mid lane. No. Gak ada satu buah damage diberikan terhadap seorang Dreams. Ingat, Dreams masih punya Hurricane Dance Pak Pulung. Iya, masih ditahan sejauh ini udah level 5. Hurricane Dance-nya udah harus diwaspadai. Thousand Pounder akan langsung lihat ini dia. dengan flickernya cukup baik. Lihat Hurricane Dance berhasil mendapatkan 2. Wonderful from Prince kali ini bahkan Retribution diamankan. Tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah turtle. Ditukar dengan anti-mage. Turtle dan Retribution dari Wan tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan Rainbow yang nggak punya apa-apa dengan satu kali tamparan keras, turtle-nya harus tumbang. Baru aja disebutin, baru ya diceritain gimana kita udah harus waspada karena dia level 5 kan ya Be ya. Tahu-tahu ini dia item-itemnya. Ya, kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih, Clock of Destiny adalah salah satu item yang paling berkesinergi, memiliki sinergi tinggi sama seorang. Oh my god, berhasil diamankan oleh seorang Rexy, bagus banget. Duta Jombro Pro Player Indonesia kali ini berhasil mendapatkan 1 poin atas Brans mid lanernya. Tumbang walaupun Brans belum punya poin kill yang banyak, tapi Rexy membuat Brans tershutdown dari segi farmingnya. Iya, dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia, Rexy tadi langsung aja bisa mendapatkan Karai Sansin, tapi di bagian bawahnya anti-mage berusaha seorang diri mengganggu arah Rainbow dan juga Dreams. Ini dia selama apa dia bisa menahan kedua orang ini. Ini bakal coba dipaksa sih harusnya. Harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia benar-benar masih di arah bottom terus. Kenapa? Karena Cecilianya bakal bisa nabo. Montes yang ada dibuka. Gak berhasil mendapatkan satu buah. Dan seorang Darkness bakal coba untuk The Wild Dragon menuju ke arah seorang Kaye. Rexy mencoba untuk follow up. Tapi setengah ada arah Dreams. Maka mereka cukup baik dari para pemain dari tim EVOS Legends. Benar sekali, zaman force-nya pun udah akan habis sesaat lagi. Tapi sekarang Electro-Final Blow-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Belum ada korban yang jatuh sejauh ini di bagian bawah. Malah Uranusnya yang harus meregang nyawa. Tapi di bagian tengah gak ada satupun orang yang bisa di pick off. Clover again and again harus tumbang di arah bottom lane di jungle. Ini Clover sudah harus antisipasi. Dia nggak boleh terlalu outside. Anti-mage bakal fokus di arah bottom lane. Rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki untuk melakukan defense di arah mid lane. 3 player dari tim EVOS Legends bergabung menjadi satu. Bahkan Rexy mengawal pergerakan dari seorang Wan benar-benar bagus dan Darkness gak kedetek oleh Turtle Pak Pulung. Iya, Wan-nya belum kedeteksi seperti Oji bilang, Wan-nya belum juga berhasil di pick up sekalipun, tapi di bagian atas sana ada Ripo yang udah berhasil mendapatkan informasi kalau ada Hayabusa yang sendirian di area top lane. Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah, di bagian bawah tadi lampu-lampunya berhadapan dengan apa ya? Cecilion yang masih mengumpulkan stack demi stacknya. Oke, bakal coba diambil ke arah Turtle. Anti-Mage sudah berada di garis depan. Bakal mencoba di take over, tapi Wan yang terlalu jauh di arah top lane. Melakukan clearing minion terhadap minion saja di arah top lane. Mau di reset kembali, tidak akan ada Turtle. Jadi menit yang ke-7, memilih untuk terlebih dahulu
mendapatkan mendapatkan clearing di arah top lane, di arah bottom lane ada anti-match dengan Brave Factors-nya. One by one situation dengan KYY, terlalu sakit damage-nya, masih ada second claw, dan Dritzka berhasil mendapatkan satu buah Hurricane Dance di arah bottom lane. Masih Jo bisa digocek Jo Paja tuh ngeri mana gocekannya mau anak Tarka mau, tapi di bagian tengah sana kita lihat aja udah ada satu zaman yang dikeluarkan. Dreams-nya udah mulai mendekat, turtle-nya diambil oleh Hayabusa. The Way of Dragon ke arah salah malah menyelamatkan seorang Dreams di arah jungle. Karena posisi yang tepat dengan Thousand Pounder bersama dengan The Way of Dragon membuat Dreams harus mundur. Oke, ada satu Mountain Shocker lagi, Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silakan. Ya entah aku melihat dari tadi, ini farm dari One-nya tidak terganggu, makanya dia punya Blade of Despair. Either way dia mungkin bakal kalah Endless Battle untuk yang sekarang karena menambahkan damage ke arah belakang, backline-nya yang memang harus disamperin sama EVOS Legends. Winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice ini adalah mengincar ke arah Rainbow. Karena nanti di late game Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Bigetron Alpha. Melihat Pi yang baru saja OTW karena Curse of Durance dia memiliki item ROM tapi tidak memiliki burst damage. Itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama EVOS Legends. Yes, tapi burst damage dari Bigetron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkap mah. Sakit banget sih. Itu kayak pretan kelelawar. Ditampar itu kayak tamparan mantan bro. Tapi Rexy sudah punya Holy Crystal. Di arah bottom lane bakal terjadi team fight. Rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Witcher saja. Save the TK berhasil menyelamatkan dirinya. Second Claw mencoba menggocek kiri kanan depan belakang Dritz. Benar-benar mengawal pergerakannya. Bahkan di sana anti-meta harus ditumpangin. Di arah bottom lane. Rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover. Clover harus mundur bersama dengan seorang Rexy. Karena damage dari di arah bottom lane cukup sakit. Drans dan juga Ripo mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Oh my god. Waduh, fight war tapi makan Bransnya. Satu hit dari Duta Jomblo pro player Indonesia menumbangkan Brans. Rexy lagi-lagi menuju ke permainan yang luar biasa dengan Harit supportnya. Kuat lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia. Rexy menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harit menjadi support system. Belum lagi gangguan dari Hayabusa, poking damage yang dia keluarkan. Sakit banget, the next level hero ngepok. Hayabusa jatuhnya kalau kayak begini. Dan kita juga tadi habis lihat Mandiri, Lord Game yang sudah muncul. Bapak Lord yang terhormat Land Outdown. Dan siapa yang bakal mendapatkan Lord pertama di game yang ketiga. Malah menurutku dengan dua K Network ini bakal jadi keunggulan EVOS Legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi. Mereka punya Darkness, mereka punya Way of Dragon, mereka bisa nyulik satu hero, habis itu mereka langsung menuju kepada The Light of the Darkness. Wow. Lord yang pertama. The Light of the Darkness. Apaan artinya lo? Dari terang menuju ke gelap ya. Oh. Kagak tahu deh tuh gua bener apa kagak. Oke, Bereal Justin berhasil mendapatkan anti-match di Brevizer dibalikan keadaan dari Wan. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu tapi sepertinya anti-match masih bisa bertahan. Dibalikan keadaannya Aleto dan final ball ke arah belakang bahkan seorang kayak Yartuma dan Dritz berhasil mendapatkan Wan-nya. Gak ada of damage. Di sini Wan harus tumpang oleh Ripo dan juga Dritz. Rexy sedikit terlambat menuju ke arah seorang Ripo. Setidaknya Rexy mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang EVOS Legends tapi ternyata tidak. Sayang sekali. Nggak ada satupun yang bisa ditumbangkan oleh seorang Fahmi Rexy. Padahal Wan-nya udah nunggu banget loh tadi. Tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh dua player yang dimiliki oleh Bigetron. Baru dia masuk tapi ternyata di saat dia masuk Akai jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Untungnya gold dari Wan masih berada di top 1 leaderboard player gold. Tapi Lord yang terhormat sudah dicolek keteknya, sudah dikelitikin kakinya, sudah mulai mengamuk, menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang, tapi langsung ada satu buah Clover yang tertangkap dengan Imperial Justice. Meanwhile, dari bottom lane masih coba untuk memaksa keadaan dari seorang Darts, mencoba mendapatkan Drans dan gak berhasil di sana. Cover yang baik dari seorang Dritz, Pabulu. Sakit banget, ada bad impact ke arah Harit yang digunakan oleh Rexy. Udah mulai berasa, mungkin stack yang dikumpulkan udah mencapai angka 200 untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang anti-match. Tamparan Rainbow di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Sakit. Memori gelap semua di situ. Pernah sakit ditampar. tapi nggak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Oh. Enak. Pantas bisa ngomong gitu. Iya, kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman. Waduh, itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Iya, itu kan rame banget bad impact dulu. Beda bro, komunitas kelelawar cuma bunyuk doang. Kalau misalnya sama mantan ditampar, sakitnya bukan di fisik, Iya. di hati. Di hati. Papale, papale, lele.
Aduh, iya nggak sih? Bener nggak sih? Oke. Benar. Capek gue. Ingat, di dalam sana ada bus. Hati-hati dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay di menit segini. Harusnya dia udah punya item. Dan dia masih punya Purify. Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness, salah satu pick over dari tim EVOS Legends itu berbahaya banget. Karena Ini- di Bigetron Alpha itu udah sustain banget. Iya. Dia tinggal disiplin, clearing minion, dapetin turretnya. It's okay, udah kelar. Tapi kayak dari belakang, ingat. Di menit yang ke-13, ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah lane of down. Iya nggak sih? Benar sekali, Iya, jarang-jarang Cuma satu doang. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya. Dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki. Sama sekali Udah nggak ada sangat salah. di sih. Oke, Haritnya pun harus berhasil didapatkan lewat satu. Imperial Justice yang langsung menabrak arah Harit. Kaget baru digeser kamera. Iya. Udah kena ancep. Nggak ada Oh. purify soalnya. Iya. Ada penculikan langsung Ada tadi. penculikan 2 kali ya kayak gini ya. Nggak kelihatan tapi lihat ada turun di sana. Wan harus mundur, lihat satu kali tamparannya. Sakit banget, seperempat darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal coba untuk mempertahankan satu buahnya dan flicker ternyata gak berhasil. Ke Anti-Mage masih bisa tergeser dibalikin ke ada Wave Dragon yang baik. Ada seorang KYI, gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut, ada Prefactus Winter Transition. Hanya untuk mendelay kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak, Winter Transition save the day untuk seorang Rainbow. Bahkan Darkness sendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang. Rainbow-nya masih bisa selamat. Dia berhasil, tapi Isansin sekarang. Wow, purple bomb-nya sempat diambil oleh Isansin sebelum ada gangguan dari Wan barusan. Iya, benar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke laning, masuk ke menit ke-14. Hati-hati, di late game sakit banget. Lihat, Brans gak peduli, dia setebal apa dari seorang Clover. Dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada drift juga di sana. Gak ada Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya 40. Iya, dari Brans mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin Kara Uranus, tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur Uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha terus-menerus, Pak. Benedetta di arah top lane, bakal coba diganggu oleh seorang Uranus. Darkness ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Bransing. Dia harus coba, mau nggak mau. Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin Brans terus ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai ya, padahal dia Sicilian loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada purify juga kan. Dan ada Purify juga, benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah mid lane ditangkap dari seorang Anti-Mage, masih bisa bertahan. Rexy mencoba mengcover pergerakan dari Anti-Mage. Seperempat gak nyampe dan bahkan di-cutting oleh seorang Revo. Duel of Dragon belum dikeluarkan tapi ternyata Dash dikeluarkan dan Iron for a Night berhasil menghindari pergerakan dari seorang Darkness karena Duel of Dragon. Kalau tadi Duel of Dragon karena seorang Revo, dia sudah bisa dipastikan bisa tumbang di arah turret. Benar sekali, tapi untuk sekarang Sanguine Claw-nya nggak berhasil karena ke arah Hari. Tapi tadi ada perpaduan antar, ini sakit banget Way of Dragon yang dikeluarkan. Nggak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim EVOS Legends sepertinya karena Darkness nendang garis siapapun di sana. Meanwhile di arah bottom lane ada seorang Wan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha terhadap Apollo terhormat. Mundur pelan-pelan, Wan gak boleh terpick off. Langsung coba di flicker dengan kali ini mencari Coach Shadow. Dihindari, satu kali hit. Coach Shadow belum dikeluarkan dan masih sabar ke arah belakang sana. Wan menuju ke arah seorang Brand. Benar-benar dijemput asal-asalan sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari berjarisnya dengan Coach Shadow yang cukup baik dari seorang Wan. Balik lagi dengan ada Shadow. Masih bisa diselamatkan. Satu kali tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih menyelamatkan seorang Wan. Anak Mani nggak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan KGY yang hidup kembali di bottom lane. Ya salah perhitungan dari Wan ya barusan. Di saat tadi dia berhasil untuk pergi tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Kill dengan satu orang tadi minimal immortalnya pecah, tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdepetan dan itu pun nggak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul keteknya Imperial Justice dikeluarkan tapi nggak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Nggak peduli apapun terjadi, Anti-Mage bakal wombo combo combro. Tapi lihat, Prefactor baru dikeluarkan, masih ada satu Hurricane dan tebakan. Anti-Mage yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron Alpha. Gila recoveran dari Dream. Hurricane Dance-nya selain ngunci dia bisa nge-backup pergerakan rekannya, dia bisa mengusir mundur seluruh player, tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha tumbang satu lagi. Dan winter timingnya sih yang gila sih. Dia kayak bener-bener pakai winter transition itu di timing yang tepat ketika Anti-Mage loncat dengan Breakfighter-nya dan
tiba-tiba kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar, tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Enggak, yang gila sih Dreams-nya sih. Dia nungguin juga, Dreams-nya tuh langsung kayak callingan jiwa raga tau gak? cover gue. Iya, Rainbow tuh langsung di cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian, apa sih skill escape-nya? Gak ada. Cuma Selain Winter tambah dan movement Purify. speed. Winter Purify juga cuma untuk nge-delay doang kan? Iya, buat nge-delay. Bukan skill escape. Wah, ini Ripo bisa kabur kan, ternyata Electro langsung dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi Rainbow langsung tamparan kerahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah Anti-Match, dia tertangkap tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Meanwhile di arah belakang Clover udah sakaratul maut berhasil ditumbangkan oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada, langsung hilang. Darkness-nya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu paksa, tapi kali ini kita lihat Wan yang gak boleh memaksakan apapun karena didapatkan. Bigetron mendapatkan 2 player dari tim EVOS Legends yang membuat bencana untuk tim Bigetron Alpha. 3 player hilang mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Buffalo yang terhormat. Benar sekali, menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti untuk Bigetron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memasakkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo di arah atas. Enggak. Aku lebih fokus sama bagian di belakang dimana bilang nice. Iya, ini di belakang kita nih, ya ampun teman-teman juga ya lumayan ya. Seru loh. Seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama banget kita rindukan Winter gitu. lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa Gak bro. bisa dipaksain gue bilang. Sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik. Mas gue bilang Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga itu wipeout itu pasti end di arah mid. Yakin. Iya. Yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya udah pasti benar-benar minion jalan and selesai. Iya, sementara itu wah ini Super dia. minion di arah mid lane. Bakal coba Ini untuk dia. masuk ke arah mid turret. Tapi lihat di arah top lane sana. Ada Buffalo terhormat, tidak ada yang bisa mengcover sama sekali. Dan di arah bottom lane nanti match lagi dan lagi ditangkap oleh seorang KYY. Brave Fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave Fighter untuk ke depannya dan untungnya Wan berhasil menahan Buffalo terhormat di arah top lane seorang diri. Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit demi sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan dada ke arah seorang Clover. Clover gak bisa berbuat banyak. Wan memiliki Watch Shadow untuk mundur. Dan lihat minionnya pinter banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik dengan Quad Shadow. Itu tahu nggak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di take down kalau dia nggak peseng. Wah, tapi ternyata mereka masih berhasil, bahkan ini inhibitor turretnya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan Lord yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya? Gila, ini warnya yang luar biasa dari Bigetron Alpha dan juga EVOS Legend yang di rumah minta tepuk tangannya. Oh gila, luar biasa yang di rumah tepuk tangan sendiri. Ini kita nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah sana ngedenger nggak ya dari BPAS kita atau dari mic kita ada teriakan-teriakan dari para player. Tapi ternyata di sana di gang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow nggak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tercatat. Rexy berhasil mengamankan seorang Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah bottom lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Multi Shocker dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur para pemain tim EVOS Legends dan di arah mid lane. Ini pintu towernya diamankan oleh Minion. Alot banget Warrior barusan hanya bisa menangkap satu orang dari Bigetron Alpha, tapi ternyata untuk sekarang Alex Final Blow yang usah dikeluarkan begitu aja. Kemana ke arah perginya? Menghilang sudah Imperial Justice, ada Zaman Force di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan juga. Uannya berhasil di-downkan, tapi Rexy mau kabur kemana? Langsung ditombak begitu aja, dilompatin dengan Thousand Founder. Masih bisa selamat. Berasnya ditumbangin oleh seorang Clover, permainan cukup baik. Clover menghilangkan satu buah Immortal dari Brass. Hati Mangke baru datang, Prefector dengan flickernya. Permainan luar biasa, harus hilang satu orang. Kayaknya immortality-nya juga pecah, tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan di arah jungle. Rexy, Bintang, kayaknya tumbang. Rainbow sudah kembali hadir dengan immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk Emil. Luar biasa tanpa core utama, tapi EVOS Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan orange buff-nya, kali ini akan diambil oleh Brans-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk terdiam, gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis.
Habis ini suara gue yang habis. Sabar Ji, masih ada 1 match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untung gue gak nge-cash. Oke, hah? Hilang bro suara gue bro. Ya besok masih. Oke, kita lanjut lagi, fokus lagi pada 20 anti-match. detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di setup dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends. Karena mereka baru saja memenangkan teamfight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya. Mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow. Dia makin lebih pede lagi untuk maju ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika Darkness. Dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap Ki atau Brands terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya Purify. Iya, ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan Purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan karena Rainbow ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing, Lihat, pusing. ini di bawah Ripo. Masih meng-cutting minion dengan cukup baik. Bersama dengan Clover, posisi yang sama. Tapi di arah top lane sana. Udah ada setup 4 player dari para pemain dari tim Bigetron. Alpha bakal coba untuk mengejar arah bottom lane. Berasnya terlalu jauh. Harusnya nggak bakal coba di take over arah Lordnya. Ini sih kalau salah fight dikit kelar sih. Tapi Benedetta-nya clearing minion dulu dong. Dia abisin 3 wave, dua wave doang yang ketangkap sama dia. Iya, ini benar-benar masuk ke halaman rumah orang Ripo-nya. Halo, Ripo. Iya, halaman rumah orang itu nak ya. Bener, balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membaying time aja, masih mengganggu ke arah Yisansin. Tapi di bagian Lord, udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan ataupun dilakukan oleh EVOS Legends. Rainbow, lihat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow? Dia cari masa, dia cari orang. Siapa yang kebuka visionnya, tabuk langsung rahangnya. Bad impact tuh sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad miss kayak gitu ya, bus langsung lari ke depan, mundur lagi. Iya, movement speednya nambah, tiap dia melakukan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal, ini kalau dibiarin nih Pak, 2032 juga belum kelar nih. Enggak tahu nggak ini dari kapan? Kapan? Kerajaan Majapahit. Belum kelar. Sampai sekarang nih ya? Iya. Sampai kerajaan apa yang Dari baru zamannya Krishna dulu masih ini. biarin aja udah bahkan si Halberd pun diambil oleh Brands untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Yes, sama-sama meng-cutting minion, tapi kalau misalnya Benedetta-nya ini salah pergerakan sedikit pun, ini bisa diambil sih, Profesor. Iya, walaupun kita tahu sendiri di sini udah punya Oracle Queen Swings juga, bahkan ada satu Bob Brute Force, tapi ya dia cuma punya escapability dengan menggunakan Hunter Strike, dan itu tidak menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain kalau seandainya nanti ada ganking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri dengan menggunakan Harit. Rexy sih udah sakit banget ini, bener-bener udah Harit late game tau gak? Enak banget Harit kayak gini nih, dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow, dikasih buff biru, One-nya nggak punya buff biru, berarti One-nya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama yang bakal dikasih ke arah Rexy, ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy, sepertinya Brands itu bakal easy kill. Gue lagi lihat dari itemnya. Dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Transition-nya itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi striker 1. Kalau dia tumbang, itu benar-benar bakal dihabisin. Benar-benar bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin 1000 yakin. Tapi ternyata One-nya yang di arah mid lane tertangkap oleh seorang KYE. Lagi-lagi Hengki, bukan sembarang Hengki. Ini benar-benar Hengki dulunya pasti yakin main burung dara. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVOS Legends dan membekukan permainan dari EVOS Legends. Iya, ini cutting minion dilakukan oleh Ripo juga bukan sebenarnya masalah di cutting minion aja, tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke, sepertinya dari tim EVOS Legends mencoba untuk membonyokin dulu permainan dari tim Bigetron Alpha. Ripo mengganggu Rexy, tapi damage Rexy terlalu sakit seperti kata Profesor. Kami menangkap lagi ultimate-nya. Mencoba untuk melakukan brave fight stars kali ini. Ultimate bakal coba ditumbangin seberapa darah terakhir. Legendary didapatkan. Ripo benar-benar bermain dengan cukup bagus. 1 kali tampol ke belakang, Rexy pun harus mundur. Rexy seberapa darah, 4 hilang. Dan lihat, Darkness bakal mencoba menjutus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. EVOS
Clover sisa seorang diri bakal bersama dengan support minion di arah mid lane. Bigetron gak mempedulikan apapun yang terjadi. Di arah bottom lane, minion juga pada datang ke arah ini Bitter turret. Clover seorang diri. One gak bisa bertahan. Asap full langsung shadow kill dan ternyata gak terkena damage, ditangkap kali ini One-nya 40. Benar sekali, One-nya sendirian aja dan sekarang wipe out gagal langsung didapatkan. Nggak akan bisa lagi untuk mempertahankan dan ini dia wave minion. Sementara itu udah langsung dikeluarkan. Bigetron Alpha 2-1. Oh my god, tukang somai kejemur god. Oh my god. Wow. What a play dari Bigetron Alpha yang mereka mencuri